Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Roda Cerita. Di episode sebelumnya, kita telah menempuh perjalanan dari Tiku Muaromati melewati Padang Secincin hingga akhirnya tiba di Padang Panjang. Yang mana di Tiku Muaromati, kita menyaksikan Muaromati yang indah dan bagus. Di sekeliling ini dipenuhi oleh air muara yang naik dari permukaan laut. Sampainya di Jalan Lintas Nasional Padang Bukit Tinggi, saya menemukan marka jalan yang jaraknya dari sini ke Bukit Tinggi sekitar 43 kilo. Dan Lubuk Sikaping 126 kilo, Penyambungan 265 kilo. Saat ini kita menuju Bukit Tinggi dan juga Payakumbuh. Melewati jalanan yang bekas perbaiki dari bencana Galodo kemarin, saya melewati tepi air Lembah Anai, yang dimana pengunjung saat ini di sekitaran Lembah Anai cukup sepi dikarenakan hari ini belum libur sekolah atau pengunjung lain belum banyak berdatangan, dikarenakan saya melewati jalan ini di pagi hari. Sepanjang perjalanan ini saya menyaksikan pembangunan yang dikebut, yang dimana perjalanan melintasi ini memakan waktu kurang lebih dari Tiku 1,5 jam. Kita istirahat dulu di Lembah Anai sambil menikmati pemandangan air terjun dan dilanjutkan perjalanan menuju kota Padang Panjang atau yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Sehingga ada pasar apa namanya ini dan melaksanakan makan. Mari makan dan kita pilih menunya. Di sini suasana adem dan terasa asing di sini. Terlalu banyaknya mobil melintas, suasana baru dan pokoknya barulah. Lanjutkan perjalanan. Di sini ada juga petunjuk arah yang menunjukkan arah Payakumbuh dan Batu Sangkar. Tujuan kita selanjutnya yakni Payakumbuh dan lurus. Selanjutnya kita mengisi bahan bakar dulu sampai full di SPBU lintas Bukit Tinggi Payakumbuh lah. Di sini saya mengisi minyak full. Selanjutnya kita akan melanjutkan. BTW saat ini saya mengisi minyak yang kedua yakni full 30.000 dan melanjutkan perjalanan. Di sini terlihat antrian solar yang luar biasa. Kalau bukan Sumatera namanya tidak ada solar, itu bukan Sumatera, yang dimana bisa kita lihat mendominasi truk-truk besar. Dilanjutkan kita melanjutkan kota Payakumbuh. Sambil beristirahat kita melihat masjid di pinggir jalan untuk melaksanakan sholat zuhur dan dilanjutkan rebah pinggang sedikit. Semoga kita menemukan di sekitaran jalan ini. Ini adalah jantung perekonomian warga Payakumbuh, yang dimana pusat kotanya di sini berjalan dengan baik. Oke, sudah selesai melaksanakan sholat zuhur di Masjid Ar-Rasyid, tepatnya di lintas Payakumbuh Bukit Tinggi ini. Di sini parkirannya luas dan tempatnya nyaman juga, WC-nya bersih. Ini tuh motor saya. Mengingat cuaca kali ini lumayan terik, lalu kita pesan 1 bungkus sari tebu murni. Harganya di sini cukup murah, yakni Rp3.000. Murah kan daripada kota lainnya. Sampai di kawasan Sanjay. Payakumbuh juga dikenal dengan kota Sanjay, keripik dan lain sebagainya. Saat ini sudah sampai di Selain mata dimanjakan oleh hamparan sawah, pebukitan hijau dan udara pegunungan yang begitu segar. Di sini juga terdapat oleh-oleh atau cemilan khas Payakumbuh. Yang tahu ini nama kota dan daerahnya tolong komen, saya lupa. Pokoknya di sepanjang perjalanan sebelum memasuki Kelok 9, di sini terdapat hamparan perbukitan, sawah hijau dan juga udara segar dan keripik-keripik di sini. Tadi saya juga istirahat untuk
menikmati secangkir kopi dan juga makanan sederhana di warung pinggir jalan ini. Tapi sayangnya saya lupa untuk mengabadikan momen tersebut. Setelah minum secangkir kopi dan juga makan beberapa snack, saya melanjutkan perjalanan ke Kelok 9. Inilah yang tidak lupa saya touring solo touring ini yang membuat saya tidak bosan, yang dimana pemandangan yang indah ditambah cuaca yang terik membuat saya bersemangat melaju gas saya. Ini sudah sampai di belahan hutan. Cocoknya ini dengan lagu-lagu slow-slow itulah bagusnya. Nah, disinilah kalau berkendara itu kita harus fokus. Hampir saja saya ditabrak oleh mobil Innova. Wah, hampir aja satu lagi juga menyenggol saya. Di sini juga ketelitian kita dan kesabaran kita juga diuji. Mungkin inilah mengapa orang-orang itu cemas atau khawatir bagi yang solo sendirian. Nah, di sini sengaja saya menepi dan pelan-pelan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ambil momennya dari tepi saja. Tak terasa sudah memasuki daerah Kelok 9. Itu di belakang saya sudah terlihat beton-beton Kelok 9. Dan kita akan membelah bukit ini. Pemandangan luar biasa dan juga bagus. Di sini terlihat jalan yang bersih dan juga ada beberapa tenda-tenda atau warung-warung UMKM setempat yang menjaganya. Bagus kan bagi saudara-saudara yang belum pernah ke Sumatera Barat. Ayo mari ke Sumatera Barat dan jelajahi pemandangan alam dan juga kulinernya yang ada di sini. Bagus sekali. Kalau bukan ke Sumatera Barat, kalau tidak ke Kelok 9, bukan Sumatera Barat namanya. Jembatan megah yang membentang di antara pebukitan ini bukan hanya menjadi jalur penghubung Sumatera Barat dan Riau, tetapi juga salah satu ikonik yang paling dikenal oleh para pengendara. Dari atas ini pemandangan benar-benar luar biasa. For your information ya teman-teman, sekarang saat ini saya sudah berada di Kelok 9, salah satu ikonik jalan yang paling terkenal di Sumatera Barat. Nama Kelok 9 berasal dari jalan lama yang memiliki 9 tikungan tajam yang membelah perbukitan. Jalur ini sudah digunakan sejak zaman kolonial Belanda dan hingga kini masih dapat dilalui. Meskipun sebagian besar kendaraan kini memilih melewati jalan layang ini. Karena tikungan yang tajam dan jalan yang sempit, dulu kendaraan besar harus sangat berhati-hati melintas di sini. Bahkan kemacetan sering terjadi, terutama di musim libur. Nah, dan ini merupakan jalan lama yang saya lewati, yang berjumlah 9 tikungan. Untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan keselamatan pemerintah, Jembatan Kelok 9 proyek ini dimulai di tahun 2003 dan selesai seluruhnya di tahun 2013, sehingga memerlukan waktu sekitar 10 tahun lamanya sehingga seluruh rangkaian dapat digunakan. Biaya pembangunan diperkirakan mencapai sekitar 9,3 miliar yang berasal dari kerjasama antara pendanaan pemerintah Indonesia dan pinjaman dari pemerintah Jepang. Jembatan ini memiliki beberapa benteng di atas lembah, menghubungkan perbukitan tanpa harus mengikuti tikungan tajam yang lama. Jalan lama, jalan terus. Ini merupakan tikungan pertama. Terlihat sepi memang. Sebenarnya ini orang-orang yang telah biasa aja lewat di sini. Kebanyakan orang masih menggunakan jembatan layang itu. Hanya orang-orang yang penasaran seperti saya aja yang menikmati Kelok 9 ini, yang dimana itu benar-benar 9 tikungan yang tajam sekali di sini. Nah, di sana juga ada UMKM setempat yang siap melayani dan menyambut kita. Di sini dikarenakan tepatnya di antara bukitan dan lembah, udara di sini cukup sejuk dan dingin. Meskipun sudah ada jalan layang yang megah, jalan lama Kelok 9 masih tetap aktif dan masih digunakan oleh masyarakat serta wisatawan. Banyak pengendara sengaja melewati jalur lama untuk menikmati 9 tikungan legendaris dan pemandangan alam yang terlihat indah dari sini. Lelah memang, dilanjutkan dengan istirahat dulu dan juga memantau mobil truk molen yang melintas di sini. Muatannya sangat berat dan juga jalannya yang sangat lambat. Nah, dikarenakan jalan masih sepi, kita dapat nepi dan singgah di pinggir jalan ini dengan menikmati pemandangan alam dan juga dari atas jembatan layang ini. Nah, ini truk yang dari Riau, berjalan sangat pelan
dengan menggunakan rem. Kilok 9 bukan hanya jalur penghubung antara Sumatera Barat dan juga Riau, tetapi juga menjadi simbol kemajuan infrastruktur sekaligus destinasi wisata yang menarik untuk disinggahi. Kalau kalian pernah melewati Kilok 9, lebih suka lewat jalur lama atau penuh tikungan, atau jembatan baru yang lebih cepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tak terasa perjalanan sudah memasuki perbatasan Sumatera Barat dan juga Riau. Perjalanan kita belum selesai. Di episode berikutnya, saya akan melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Sumatera Barat dan juga Riau, hingga akhirnya tiba di kota Pekanbaru. Kalau kalian menikmati perjalanan ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena setiap perjalanan selalu punya cerita menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya.